Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Oke teman-teman, di video singkat ini saya akan membahas lagi ya tentang cara beriklan di Shopee. Gimana caranya beriklan di Shopee itu tidak boncos dan juga kita dapat orderan teman-teman. Jadi teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja teman-teman, di sini di salah satu toko saya, ini toko baru ya, produk baru. Dan di sini kemarin sudah ada penjualan teman-teman. Penjualannya cuma satu dengan biaya 5.000 ya. Jadi jumlah kliknya di sini ada 11 dengan persentase klik 2%. Jadi ketika persentase klik itu di atas 2%, maka foto produk itu bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa diperhatikan nanti ketika persentase kliknya ini di bawah 2%, maka kemungkinan besar foto produk teman-teman itu kurang menonjol atau kurang menarik. Apabila teman-teman masih bingung cara membuat foto yang menarik gimana, teman-teman bisa ikuti video ini di atas ya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya sudah coba ya tes di satu produk saya. Di sini produknya itu terjual paling 2 atau 3 terjual ya teman-teman, dan juga sudah ada penilaian. Jadi yang pertama teman-teman ketika mau beriklan, yang pertama ya. Yang pertama teman-teman harus pilih produk yang sudah ada penjualan dan sudah ada review atau rating ya, minimal satu aja ulasan gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama di sini teman-teman ingat ya, produknya sudah ada yang terjual satu aja gak apa-apa dan sudah ada punya satu ulasan, minimal satu ulasan. Terus yang kedua, produknya itu sudah di branding baik dari segi foto, terus ada videonya, dari segi judul, dari segi deskripsi, itu sudah di branding semuanya. Jadi benar-benar produk ini sudah siap untuk kita hajar di iklan. Jadi teman-teman harus perhatikan, foto produk di sini sangat penting sekali ketika kita beriklan. Terus yang ketiga toko kita sudah siap. Siapnya ini gimana Mas? Siapnya di sini dari segi branding, dari segi konsep desain. Jadi teman-teman tokonya itu sudah tertata rapi baik dari segi brandingannya, terus dari segi dekorasi tokonya, dari segi deskripsi tokonya itu sudah benar-benar sudah bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum beriklan pastikan tiga ini sudah jalan ya. Terus yang keempat, pastikan keyword atau kata kunci yang kita tembak atau yang kita pakai itu sudah sesuai, sudah tertarget dengan produk kita. Jadi misalkan kita jualan sepatu, maka kata kunci yang sesuai kita harus pilih kata kunci sepatu yang banyak pencariannya, volume search-nya banyak. Oke, nanti kita praktek ya. Terus empat ini aja ya teman-teman, empat indikator ini yang teman-teman wajib ikuti. Saya ulangi lagi, yang pertama dari ulasan atau terjual, produknya sudah ada ulasan minimal satu yang sudah terjual. Yang kedua dari segi foto produk itu sudah menonjol, thumbnailnya sudah bagus. Terus yang ketiga teman-teman dari segi Dari segi judul produknya atau dari dekorasi tokonya sudah siap diiklankan atau belum tokonya. Kalau tokonya belum siap atau masih amburadul, teman-teman harus edit dulu, harus desain dulu. Yang keempat yaitu dari segi kata kunci. Dari segi kata kunci ini kita harus pilih-pilih, jangan pilih semuanya ya. Kita bisa coba untuk produk awal, misalkan kita coba 4 kata kunci di awal atau 5 kata kunci. Oke. Terus yang kelima, ada lagi yang kelima teman-teman, yaitu dari segi harga. Jadi dari segi harga di sini kita harus bersaing ya. Misalkan kompetitor kita jual harga misalkan produknya 50.000. Terus kita jual 60.000 itu masih bisa. Jual 65 masih bisa. Tapi kalau kita sudah menjual 100.000, 90.000 itu kemungkinan akan persaingannya akan semakin berat teman-teman. Jadi 5 ini teman-teman bisa ikuti ya untuk diterapkan ketika mau beriklan. Oke, di sini di toko saya ini sudah ada penjualan ya. Terus di hari ini teman-teman, hari ini terjual dengan biaya 600 perak ya. Terjual dua produk terjual. Di sini mungkin iklannya belum aktif tadi ya, tapi di sini sudah ada penjualan lagi satu konversi. Terus teman-teman di sini ya, ini perhatiin ya teman-teman. Teman-teman kalau ketika beriklan di awal, teman-teman bisa aktifin semua dulu untuk mengetes apakah produk ini
bisa menang. Misalkan dari pilih otomatis kita on kan, terus pilih dinamis kita on kan. Mode dinamis di sini maksudnya ketika kita beriklan di sini dengan biaya 500 perak, maka maksimal untuk mode dinamis dia akan meningkatkan bit ini 50%. Jadi 50% dari 500 yaitu 250 ya. Kalau iklan kita ini bagus, maka dari Shopee-nya akan ditingkatkan ke 750 per klik ya. Oke, di sini saya cuma pakai 3 kata kunci teman-teman. Pakai 3 kata kunci dengan pencocokan. Untuk di awal teman-teman perhatiin harus pakai pencocokan luas. Di sini di awal-awal ini iklannya kayaknya sudah berjalan di tanggal 11 ya, tanggal 11 kemarin teman-teman. Saya coba dipakai bit yang paling kecil yaitu 200 perak. Saya menyarankan di semua iklan saya untuk memakai bit paling rendah yaitu 200 perak. Tapi ketika saya memakai bit paling rendah biasanya di sini gak ada yang melihat. Persaingannya di apa ya? Persaingannya kalah sekali. Jadi saya tingkatkan dari 200 perak tingkatkan ke 300, tingkatkan ke 400 dan 500. Saya mentokin 500 gak dinaikin lagi. Jadi saya mau tes 500 di sini saya jalankan 7 hari ya teman-teman. Di sini apakah ada yang mengklik? Apakah ada yang melihat? Tetapi ternyata teman-teman kita lihat ya, di sini sudah ada penjualan. Sudah ada 3 penjualan di sini teman-teman dengan pencocokan luas dengan biaya per klik 500. Kenapa kita harus pakai luas Mas? Supaya kita apa ya? Menyebar produk kita ke lebih banyak audien ya, ke lebih banyak audien atau user. Jadi ketika iklan kita pencocokan luas, maka kata kunci ini bisa kita menyebar kemana aja. Jadi nanti misalkan saya ini sudah iklan 7 hari atau 1 bulan, nanti saya akan pilih kata kunci mana yang menghasilkan penjualan. Ketika kata kunci ini sudah menghasilkan penjualan, maka nanti saya bisa aktifkan ke mode spesifik. Jadi nanti misalkan kata kunci ini sudah ada penjualan bagus, maka kita aktifin mode spesifik dengan menurunkan bit iklan. Jadi teman-teman di awal itu biar datanya itu ada atau muncul yang melihat, teman-teman bisa pakai luas dulu dan maksimal ya. Biaya per kliknya itu 1000 teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman bisa iklan dengan budget 2000 per klik atau 1000 per klik, itu biasanya banyak boncosnya. Di sini saya agak mau naikin iklan lagi, mentok di 500 aja dulu. Saya coba mau tes ya teman-teman. Oke, gimana caranya Mas cara mencari kata kunci? Teman-teman bisa ikuti ya di sini. Saya contohin sedikit. Misalkan kita menjual sepatu ya, sepatu wanita. Kita bisa cari di sini teman-teman turunannya. Misalkan sepatu wanita sneakers. Kita cari ya. Oke, di sini kok gak ada. Oke, di sini ya. Sneakers wanita dengan volume set 1 juta, kita bisa pilih di sini. Pilih di sini. Kita copy di Excel. Teman-teman bisa buat kolom seperti ini, bisa copy di sini. Terus volume setnya itu pilih. Terus harga rekomendasi. Di sini persaingannya ini ketat apa masih rendah. Kalau ketat kita bisa tinggalin, kalau rendah nanti kita bisa pakai ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi kalau mau beli iklan, saya pilih kata kunci yang maksimal gak nyampe 100.000. Di sini kan 1 juta, ini terlalu banyak sekali. Pasti persaingannya banyak sekali teman-teman. Kita bisa pilih ya. Misalkan di sini cuma 8.000 sepatu sneakers wanita. Oke, dengan kata kunci 8.000. Terus ini Sabtu. Ini kata kunci wong keyword atau kata kunci typo. Jadi teman-teman ketika menemukan kata kunci typo tapi volume setnya itu banyak, teman-teman bisa pakai ya. Misalkan ini Sabtu. Ini kan bukan sepatu. Terus oke, 7.000. Di sini juga kata kunci typo. Sepatu, gak ada e-nya ya. Jadi ketika teman-teman menemukan kata kunci yang kayak gini tapi volume setnya banyak, teman-teman bisa pakai. Terus kita coba ini sepatu sneakers wanita ya. Oke, di sini sudah ada kata kunci yang
kalau di total ini hampir 20.000 ya. Jadi teman-teman nanti pilih kata kunci ini, tambahkan kata kunci ini. Misalkan di sini tambahkan ya, tambahkan, terus tambahkan. Teman-teman di sini ubah ke 200 perak. Jadi ubah semua 200 perak dan pencocokannya luas di sini ya. Pencocokannya luas 200 perak. Jadi teman-teman nanti tinggal klik konfirmasi untuk kata kunci ini. Jalankan minimal 7 hari, maksimal 1 bulan untuk mencari data dulu. Ketika dengan bid di sini rendah dan produk teman-teman gak ada yang melihat, teman-teman bisa naikkan mulai dari 300, 400, 500, 600 sampai maksimal 1000. Jadi teman-teman jangan hampir melebihi 1000 ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal iklankan 7 hari, maksimal 1 bulan biar lebih bagus, dan cari nanti bisa dievaluasi kata kunci mana yang kliknya banyak, yang ada penjualan, nanti diubah ke spesifik. Oke, caranya sangat gampang sekali ya teman-teman, tinggal ikuti ya cara yang saya dari awal. Mungkin itu saja ya video singkat kali ini teman-teman. Semoga iklan teman-teman yang jualan di Shopee makin laris dan orderannya makin banyak. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Kalau teman-teman mau bedah toko atau mau konsultasi bisa join di grup Telegram yang ada di deskripsi. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.